Dongeng sebelum tidur, kucing bicara. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jadinya jika hewan peliharaanmu bisa berbicara seperti manusia? Jejak kaki bagaimana jika suatu malam, kucing kecilmu tiba-tiba menatapmu dengan mata bulatnya yang bersinar, lalu berkata, "Aku punya rahasia yang harus kau dengar." Malam ini, aku akan membawamu ke dalam kisah ajaib seorang anak bernama Raka dan seekor kucing misterius bernama Milo. Kisah penuh kejutan, persahabatan, dan keajaiban. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan dongeng seru lainnya. Yuk, mari kita masuk ke dunia mimpi bersama. Bab 1 Anak yang Kesepian. Raka adalah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di tepi hutan. Ia sering merasa kesepian, karena ayahnya bekerja di kota dan ibunya sibuk dengan ladang. Sahabatnya hanyalah seekor kucing belang abu-abu yang ia temukan terlantar di jalan 3 tahun lalu. Kucing itu bernama Milo. Bulu Milo lembut, matanya berwarna hijau zamrud yang berkilau seperti batu permata. Walau ia hanya seekor kucing, Raka selalu bercerita padanya tentang sekolah, tentang mimpinya ingin berpetualang, juga tentang kesedihannya saat merasa sendirian. Yang Raka tak tahu, Milo sebenarnya bukan kucing biasa. Bab 2 Malam yang Aneh. Suatu malam, bulan purnama menggantung besar di langit. Angin berhembus pelan, membawa suara-suara aneh dari hutan. Raka sedang berbaring di ranjang, Milo di sampingnya. Tiba-tiba, Milo duduk tegak, menatap Raka dengan mata tajam. Dari mulutnya keluar suara, bukan suara meong, tapi suara yang jelas terdengar seperti manusia. "Raka, aku harus bicara denganmu." Raka langsung terkejut, hampir terjatuh dari tempat tidurnya. Siapa yang bicara?" "Jangan bercanda," katanya gugup. Milo menoleh, mengedipkan mata, lalu mengulang. "Aku, Milo. Kucingmu. Ada sesuatu yang harus kau ketahui. Aku bukan kucing biasa." Bab 3 Rahasia Milo. Dengan suara tenang, Milo menceritakan asal-usulnya. Ia dulunya adalah penjaga kerajaan tua bernama Velora, sebuah negeri tersembunyi yang hanya bisa dilihat di balik kabut hutan. Namun, karena sebuah kutukan, Milo berubah menjadi kucing dan terjebak di dunia manusia. Satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan itu adalah dengan menemukan permata suara, sebuah batu ajaib yang hilang entah di mana. Dan yang mengejutkan Raka, Milo berkata hanya ia yang bisa membantunya menemukannya. Raka bingung. "Kenapa aku? Aku hanya anak biasa." Milo tersenyum samar. "Karena hatimu murni, dan hanya anak yang percaya pada keajaiban yang bisa melihat jalan menuju Velora." Bab 4 Perjalanan dimulai. Malam itu juga, Raka dan Milo berjalan menuju hutan. Awan tebal menutupi bulan, dan suara jangkrik bercampur dengan desir angin membuat suasana semakin misterius. Tiba-tiba, Milo melompat ke atas batu besar. Batu itu berkilau samar, membentuk lingkaran cahaya. "Inilah pintu gerbang menuju Velora," katanya. Saat Raka menyentuh cahaya itu, ia merasa tubuhnya ditarik ke dalam pusaran angin. Ketika membuka mata, ia sudah berdiri di sebuah negeri yang menakjubkan. Istana kristal menjulang tinggi, pohon-pohon bersinar biru, dan langit dipenuhi burung bercahaya. "Selamat datang di Velora," bisik Milo. Bab 5 Ujian pertama, Hutan Bisikan. Untuk menemukan permata suara, mereka harus melewati 3 ujian. Yang pertama adalah hutan bisikan. Hutan ini penuh dengan suara-suara aneh yang mencoba mengganggu pikiran. Ketika mereka berjalan, Raka mendengar suara ayahnya berkata, "Kamu hanya anak lemah, tidak akan berguna." Suara itu membuat Raka ragu dan hampir menangis. Namun Milo menenangkan. "Jangan dengarkan bisikan itu. Itu hanya ilusi. Ingat, suara hatimu lebih kuat daripada suara mereka." Dengan keberanian, Raka terus berjalan, dan hutan pun membuka jalan keluar. Bab 6 Ujian kedua, Danau Cermin. Di tengah negeri Velora, ada sebuah danau yang bening bagai cermin. Untuk melewatinya, Raka harus menatap bayangannya di air. Bayangan itu berbicara. "Kamu takut gagal, kan? Kamu ingin menyerah saja?" Raka terdiam. Memang benar, ia merasa takut. Tetapi Milo mendorongnya. "Katakan apa yang sebenarnya kamu rasakan. Jangan lari dari ketakutanmu." Dengan suara bergetar, Raka berkata pada bayangannya.
Aku memang takut. Tapi aku tidak akan berhenti, karena Milo mempercayai aku, dan aku juga ingin percaya pada diriku sendiri. Air danau pun berkilau, membuka jalan menuju pulau kecil di tengahnya. Bab 7 Ujian Terakhir, Penjaga Bayangan. Di pulau itu, seekor makhluk besar muncul. Tubuhnya hitam seperti asap, matanya merah menyala. Dialah penjaga bayangan, makhluk yang menjaga permata suara. Makhluk itu berteriak, "Anak manusia, kau tak pantas. Hanya yang kuat yang bisa memiliki permata ini." Raka gemetar, tetapi Milo berdiri di depannya, bulunya berdiri tegak. Kekuatan bukan hanya soal tubuh, tapi soal hati. Dan hati Raka lebih kuat daripada siapapun. Dengan keberanian, Raka melangkah maju, menatap makhluk itu. Aku tidak akan menyerah. Aku ingin menolong temanku. Tiba-tiba, permata bercahaya muncul di tangan Raka. Cahaya itu begitu terang hingga mengusir makhluk bayangan itu. Bab 8 Keajaiban terjadi. Saat Raka menyerahkan permata kepada Milo, tubuh Milo mulai bercahaya. Ia berubah kembali menjadi sosok penjaga kerajaan Velora yang gagah, seorang satria dengan jubah biru dan mata hijau berkilau. "Milo," seru Raka, kagum sekaligus bangga. Milo berlutut di hadapan Raka. "Terima kasih, Raka. Kau bukan hanya penyelamatku, tapi juga sahabat sejati." Namun, Milo memilih untuk kembali bersama Raka ke dunia manusia, karena ia tahu Raka masih membutuhkan teman. Bab 9 Kembali ke rumah. Raka terbangun keesokan paginya di kamarnya sendiri. Ia hampir mengira semuanya mimpi, sampai ia melihat Milo duduk di sampingnya. Bukan lagi sekadar kucing biasa, tapi kucing yang bisa bicara kapan saja. Milo tersenyum. "Petualangan kita baru saja dimulai, sahabatku." Raka pun tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kesepian lagi. Penutup pesan moral. Dari perjalanan Raka dan Milo, kita belajar bahwa persahabatan sejati bisa membuat kita lebih kuat, bahkan saat kita merasa sendirian. Keberanian bukan berarti tidak takut, tapi berani melangkah meski ada rasa takut di dalam hati. Suara hati yang tulus lebih berharga daripada semua bisikan keraguan. Dan yang paling penting, keajaiban akan datang kepada mereka yang percaya. Jadi, jangan pernah berhenti bermimpi, jangan takut untuk percaya pada dirimu sendiri, dan jangan lupakan bahwa sahabat sejati bisa ditemukan di tempat yang tak terduga. Jika kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu, supaya semakin banyak yang bisa ikut mendengarkan dongeng penuh keajaiban sebelum tidur. Sampai jumpa di kisah dongeng selanjutnya. Selamat malam, semoga mimpi indah menyertaimu.